Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairat, NIM 200422231 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pemberhentian sumber daya manusia pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu yaitu Bapak II Permana. Konsep pemberhentian SDM. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Mukijat mengartikan bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian juga dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian dilakukan berarti karyawan tersebut sudah tidak ada ikatan lagi dengan perusahaan. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang diberhentikan membawa biaya penarikan, seleksi, pelatihan, dan proses produksi berhenti. Pemberhentian yang dilakukan oleh perusahaan juga harus dengan baik-baik, mengingat saat karyawan tersebut masuk juga diterima dengan baik-baik. Macam-macam pemberhentian sumber daya manusia. Pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang keempat, pemberhentian karena tidak cakap jasmani ataupun rohani. Yang kelima, pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang. Yang keenam, pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan. Yang ketujuh, pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Yang kedelapan, pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Yang kesembilan, pemberhentian karena menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kesepuluh, pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Alasan pemberhentian sumber daya manusia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan dan atau milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang atau menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman agar melakukan perbuatan melanggar aturan. Proses pemberhentian sumber daya manusia. 1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja akibat PHK. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Pasal 156 Ayat 1, dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Baiklah, sekian dari video hasil presentasi saya tentang pemberhentian sumber daya manusia. Sekian, terima kasih.